Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada anak-anak soleh dan soleha. Kembali kita masuk pada tahap pembelajaran penjaskes. Yang pertama, di sini dapat kita lihat variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar. Langsung saja kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Sepak bola termasuk salah satu cabang olahraga permainan bola besar. Di sini juga membutuhkan, dalam permainan sepak bola ini membutuhkan keterampilan gerak. Salah satunya yaitu gerak lokomotor atau gerakan yang berpindah tempat, kemudian gerakan non-lokomotor yang tidak berpindah tempat, dan manipulatif yaitu gerak yang membutuhkan penguasaan tubuh terhadap benda. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Di sini dapat dilihat gambarnya anak-anak soleh dan soleha. Variasi gerak dasar lokomotor di sini menunjukkan aktivitas berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagian A, melangkah dan berlari. Pada gambar ini tampak kita berjalan dan berlari. Ini termasuk salah satu contoh gerak lokomotor. Kemudian masuk pada poin B, berjalan dan berlari berkelok-kelok. Ini salah satu keterampilan dasar dalam permainan sepak bola, bagaimana anak-anak soleh dan soleha mampu berlari secara zigzag untuk melatih kelincahan di dalam permainan sepak bola. Kemudian masuk pada poin C, berlari dan melompat. Ini membutuhkan kekuatan dan kelenturan tubuh, karena bagaimana anak-anak soleh dan soleha mampu menyundul bola dengan kelenturan tubuh agar tidak mengalami cedera. Berikutnya kita masuk ke poin yang kedua, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Di sini poin A, menekuk dan mengayunkan kaki. Di sini ada 3 poin saja. Yang pertama, kita membuka kaki selebar bahu,
kemudian satu kaki ditekuk, misalnya kaki kiri, dan kaki kanan ditarik ke belakang. Yang kedua, kita mengayunkan kaki kanan ke depan, kemudian pandangan fokus ke arah depan, di mana kita akan menendang bola atau mengumpan bola kepada kawan. Yang ketiga, kita melakukan gerakan mengayun dengan kuat. Gerakan ini diikuti ayunan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya, jadi dari gambar ini merupakan salah satu teknik dasar cara mempassing bola, ya, atau mengumpan bola kepada teman kita kita dapat menggunakan dengan sisi kaki bagian dalam, dan juga kita dapat menggunakan operan bola ini atau passing bola dengan menggunakan sisi kaki bagian luar. Kemudian masuk poin B, berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki. Ini dapat kita lihat gambarnya. Ada 3 tahapan langkah-langkah variasi gerak dasar non lokomotor ini, ya, dalam menahan bola. Yang pertama, sikap awal, kita berdiri tegak, kemudian kaki sejajar, pandangan kaki sejajar bahu, kemudian pandangan kita lurus ke depan kepada kawan yang akan mengumpan bola kepada kita. Yang kedua, pelaksanaannya, ketika bola datang kepada kita, ya, kita mengangkat kaki sambil menekuk lutut. Yang ketiga, sikap akhir, kita menarik kaki ke arah belakang. Gerakan ini digunakan untuk kita belajar menghentikan bola. Yang kemudian kita masuk pada poin C, melipkan badan ke belakang dan mengayunkan badan. Ya, tentunya gerak melipkan badan ke belakang dan mengayunkan badan ini merupakan variasi gerak dalam kita menyundul bola. Kemudian masuk poin D, berdiri dan mengayunkan lengan. Di sini kita mengamati saat pesepak bola melakukan lemparan bola ke dalam. Dalam gerakan ini kita dapat melihat variasi gerak dasar lokomotor pesepak bola tersebut, ya. Berdiri melipkan badan dan mengayun lengan dalam lemparan bola ke dalam, dan lakukan gerakan yang kamu amati tanpa menggunakan bola. Ya, kita masuk pada konsep yang terakhir, masuk pada poin 3, yaitu variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang poin yang bagian A, menggelindingkan dan menendang bola. Ya, di sini dari gambar ini adalah bagaimana anak-anak soleh dan soleha mampu menguasai bola, dalam hal ini mendribbling bola dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikutnya masuk pada bagian poin B, menghentikan dan menendang bola. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya, ada 4, ya. Yang pertama, kita membentuk kelompok yang terdiri atas 8-10 orang. Bagi kelompok menjadi dua yang berdiri saling berhadapan sejauh 6-8 meter. Misalnya kelompok A dan kelompok B. Berbarislah dalam kelompok secara tertib dan disiplin. Yang kedua, anggota kelompok A yang berdiri paling depan
atau pemain A1 menendang bola ke arah anggota kelompok B paling depan atau pemain B1. Bola ditendang dengan kaki kanan bagian dalam. Setelah menendang, pemain A1 berlari ke arah belakang dari barisannya. Ini dilakukan secara berurutan sampai selesai. Yang ketiga, pemain B1 menghentikan bola dengan kaki kanan bagian dalam. Bola ditendang dengan kaki kanan bagian dalam ke arah pemain A2. Pemain B1 segera berlari ke arah belakang dari barisannya. Yang keempat, melakukan gerakan ini hingga semua anggota kelompok melakukan variasi gerakan menendang dan menghentikan bola, dan melakukan dengan kaki kanan dan setelah itu kaki kiri. Kemudian kita masuk pada yang poin C. Di sini menggiring dan menendang bola. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, membentuk kelompok yang terdiri atas 8-10 orang. Misalnya kelompok C, D, dan seterusnya. Berbarislah dalam kelompok masing-masing secara tertib dan disiplin. Siapkan tiang pancang atau corong untuk tanda garis awal, titik X, dan akhir titik Y sejauh 5-7 meter. Yang kedua, anggota kelompok C paling depan, pemain C1 menggiring bola ke arah tiang pancang akhir titik Y. Pemain C1 menggunakan kaki kanan saat menggiring bola. Sampainya di titik Y, pemain C1 menendang bola ke arah teman kelompoknya atau pemain C2. Bola dihentikan oleh pemain C2 dengan kaki kanan bagian dalam. Yang ketiga, pemain C2 menggiring bola menuju titik Y. Langkah-langkahnya sama seperti pemain C1, begitu seterusnya hingga semua anggota kelompok menerima giliran. Yang terakhir, keempat, kita melakukan latihan ini dengan variasi kaki kanan terlebih dahulu, kemudian berganti dengan kaki kiri. Dan kita harus selalu mengingat untuk senantiasa memperhatikan unsur keselamatan dan keamanan saat bermain sepak bola. Maka sebelum kita bermain nanti, terlebih dahulu kita harus melakukan pemanasan untuk mengurangi risiko daripada cedera. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita untuk permainan sepak bola. Insyaallah nanti minggu depan baru kita masuk pada praktek, ya, agar anak-anak soleh dan soleha mengetahui bagaimana gerakan yang benar dan baik di dalam permainan sepak bola, ya, entah itu gerak lokomotor, manipulatif, dan juga gerakan non lokomotor. Oke, sampai di sini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.